kasusnya sudah mulai menurun. Presiden tetap mengingatkan agar jajarannya tidak lengah, terutama karena kondisi di lapangan masih sangat dinamis. 97,5 RRI Pro 2 FM Cirebon. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. 97,5 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @pro2cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jagati
Nama saya Tizi. Saya kelas 4. Saya pernah memenangkan lomba busana, lomba menari, lomba matematika. Cita-cita saya menjadi ustazah atau guru ngaji. Nama saya Fatan. Hobi saya membaca buku. Cita-cita saya menjadi polisi, menangkap pencuri. Nama saya Larissa Akwina. Hobi saya mewarnai. Cita-cita saya jadi dokter. Nama saya Vino Tisno Gumilang. Hobi saya olahraga. Cita-cita saya jadi presiden. Nama saya Najwa Nafisa. Hobi saya menulis. Cita-cita jadi dokter. Sekecil apapun kebaikan, prestasi, dan cita-cita yang pernah dilakukan anak, maka berilah ia pujian. Karena pujian itu akan membuatnya berbesar hati dan bersemangat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Selalu ada makna dan pelajaran di balik setiap cerita sukses. Di setiap keberhasilan meraih mimpi, pasti ada hal-hal penting yang terlibat. Kombinasi antara kerja keras dan motivasi kuat biasanya akan mempermudah anak untuk meraih impian besar yang mereka inginkan. Kita harus ingat bahwa satu orang yang gigih dapat membuat perbedaan yang signifikan dan bahwa sekelompok kecil orang yang gigih dapat mengubah arah sejarah. Apakah kita sudah memberikan kesempatan pada anak kita untuk bereksplorasi? Apakah kita sudah mendukung anak untuk menjadi dirinya sendiri? Dan apakah kita sudah mendukung impian anak-anak kita? Ayo, mulai hari ini, dukung selalu setiap impian anak-anak kita. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2Cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI, janganlah panik. Kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita aktual. Download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian.
97,5 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2Cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Suara kreativitas. Berdua RRI, Berdua RRI. berdua RRI. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. Pro 2 RRI Cirebon, Suara Kreativitas Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Selamat siang Sobat Kreatif. Kembali hadir Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI untuk hari Kamis 24 September 2020. Kita akan belajar matematika dengan materi aljabar untuk kelas 7. Ya, di studio telah hadir ada Ibu Siska R. Siburian SPD, guru SMPK Penabur Kota Cirebon, dan Rina akan langsung sapa Ibu Siska. Halo, selamat siang Ibu Siska. Selamat siang Mbak Rina. Apa kabarnya untuk siang hari ini? Luar biasa, kabar baik. Baik ya. Ini biasanya kalau misalnya matematika itu pusing, tapi gurunya cantik, jadi semangat kayaknya ya teman-teman juga untuk belajar ya. Oke, dan yang pastinya untuk belajar di RRI bisa disimak juga melalui aplikasi RRI Playgo, dan kita juga live di YouTube ya, di channel RRI Cirebon. Kalau gitu Ibu Siska bisa mulai ya sekarang, silakan. Oke, terima kasih Bu Rina. Halo sahabat kreatif, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian di rumah yang sedang mendengarkan? Saya berharap kita akan selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kali ini kita mau belajar tentang mata pelajaran matematika, yaitu materi aljabar. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan bentuk aljabar seperti apa, dan kita akan mengulik apa itu aljabar. Nah, langsung saja kita mulai, tetap fokus dan konsentrasi. Nah, di sini kita perlu tahu dulu tujuan kita mempelajari aljabar. Nah, yang pertama, agar siswa dapat mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Yang kedua, menjelaskan pengertian variabel, koefisien, konstanta, dan suku, kemudian menentukan hasil operasi pada bentuk aljabar. Nah, apa itu aljabar? Mungkin di antara kalian banyak yang masih bingung apa itu aljabar, tetapi saya yakin dari kalian sudah ada beberapa yang pernah mendengar istilah aljabar. Mungkin di buku tulis atau di soal kalian melihat bentuk aljabar. Nah, di layar sudah ada 3X dikurang 2Y. Nah, ketika kalian menemukan bilangan beserta huruf, itu merupakan bentuk aljabar. Jadi kita harus tahu dulu bahwa aljabar merupakan suatu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana bentuk aljabar dan komponennya. Nah, di sini saya menyediakan suatu bentuk aljabar, yaitu 2X ditambah 1. Nah, kita akan mengetahui komponen-komponennya. Silakan diperhatikan. Yang pertama, kita akan menentukan atau memahami apa itu koefisien. Koefisien merupakan bilangan yang berada di depan variabel. Kemudian koefisien yang nilainya 1 tidak perlu dituliskan. Misalnya 1X, dituliskannya hanya X saja. Kalau ada bilangan lain, misalnya dengan variabelnya X atau Y atau huruf lain, tetapi koefisiennya 1 tidak perlu dituliskan. Kemudian variabel. Variabel merupakan huruf pada suatu bentuk aljabar yang nilainya belum diketahui. Contohnya A, Z, X, dan lain-lain. Kemudian konstanta. Konstanta itu merupakan bilangan tanpa variabel. Nah, dari bentuk aljabar 2X ditambah 1, kita bisa menentukan koefisiennya adalah 2. Kemudian variabel atau peubahnya X dan konstantanya adalah 1. Nah, kemudian kita lanjutkan ke suku aljabar. Suku aljabar merupakan koefisien beserta variabel atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini saya garis bawahi dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini saya sudah tuliskan ada suatu bentuk aljabar, yaitu 3A pangkat 2 ditambah 4B pangkat 2
dikurang 3B ditambah 8 dikurang 12A. Tadi suku aljabar itu dipisahkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Dalam bentuk aljabar ini kita lihat operasinya. Ada ini penjumlahan, ada ini pengurangan, kemudian ada ini penjumlahan, ini pengurangan. Nah, langsung saja kita tentukan sukunya. Suku aljabar itu berupa koefisien beserta variabelnya, beserta pangkatnya, dan konstanta juga. Nah, langsung saja kita tuliskan sukunya. Suku yang pertama adalah 3A pangkat 2. Nah, untuk diperhatikan ketika kita menuliskan suku aljabar, tanda atau operasi misalnya penjumlahan atau pengurangan itu juga harus kita tuliskan. Di sini tidak ada tandanya kan, di depan 3A pangkat 2, itu artinya 3A pangkat 2 ini bernilai positif. Jadi suku yang pertama di sini bisa kita tuliskan, suku yang pertama 3A pangkat 2, atau kita beri tanda saja di sini. Positif 3A pangkat 2. Kemudian ini tadi operasi penjumlahan atau pengurangan itu sebagai pemisah. Nah, sekarang kita akan menuliskan suku yang kedua. 4B pangkat 2. Untuk kita tuliskan juga tanda operasinya yang di depannya. Jadi 4B pangkat 2. Kemudian kita tentukan suku yang ketiga. Nah, ini sebagai pemisah juga. Suku yang ketiga 3B. Nah, kita tuliskan juga tanda operasi yang ada di depan 3B. Berarti di sini suku yang ketiga negatif 3B. Kemudian kita lanjutkan ini sebagai pemisah. Setelah itu ada 8. 8 di sini merupakan konstanta. Kita tuliskan 8 dan jangan lupa juga tanda di depan 8 ada tanda apa? Betul, ada tanda penjumlahan. Berarti bernilai positif. Kemudian suku kelima, suku yang terakhir. Ini pemisahnya 12A. Nah, kita tuliskan 12A sebagai suku keempat, jangan lupa juga tanda operasinya. Maka suku kelima adalah negatif 12A. Nah, di sini kita sudah menentukan suku-suku dari bentuk aljabar. Tadi di pertanyaannya di PowerPoint, berapakah suku aljabar dari bentuk ini? Tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari bentuk aljabar, 3A pangkat 2 ditambah 4B pangkat 2 dikurang 3B ditambah 8 dikurang 12, jumlah sukunya adalah 5. Nah, kita lanjutkan. Nah, dalam bentuk aljabar ada 2 macam suku, yaitu suku-suku sejenis dan suku-suku tidak sejenis. Nah, apa sih suku-suku sejenis itu? Suku-suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabel yang sama. Di sini contohnya negatif 2X dan 7X. Variabelnya sudah sama, yaitu X. Kemudian pangkatnya juga sudah sama. Ketika ada suatu variabel X, kemudian tidak ada pangkatnya, itu berarti variabel tersebut berpangkat 1. Nah, kemudian contoh yang kedua, 4N pangkat 2 dan N pangkat 2. Variabelnya sudah sama, N pangkat 2, dan pangkatnya juga sudah sama, pangkat 2. Kemudian Y dan 3Y, variabelnya sudah sama, Y, pangkatnya juga sudah sama, yaitu pangkat 1. Kemudian suku-suku tak sejenis. Suku-suku tak sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabel yang tidak sama. Di sini contohnya 3X dan negatif 8Y. X dan Y variabelnya sudah berbeda, jadi ini tidak sejenis. Kemudian yang kedua 4X pangkat 2 dan 2Y pangkat 4. Variabelnya sudah berbeda, X dan Y pangkatnya juga berbeda. Itu merupakan contoh suku-suku tidak sejenis. Selanjutnya, nah, pada operasi bentuk aljabar juga dikenal suku banyak. Suku banyak itu berarti lebih dari satu suku. Yang pertama ada suku 2, disebut juga istilahnya dengan binomial, yaitu suku banyak dengan 2 suku. Misalnya 2X ditambah 3X pangkat 2 kan ada 2 suku. Kemudian 2A ditambah B itu juga ada 2 suku. Kemudian ada suku 3 atau trinomial, yaitu suku banyak dengan 3 suku. Contohnya X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 5, itu ada 3 suku. Kemudian 3X ditambah 2Y dikurang Z, itu juga ada 3 suku. Kemudian ada suku 4, yaitu suku banyak dengan 4 suku. Misalnya 5X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2,
dikurang 7X dikurang 8. Nah, selanjutnya, nah di sini ada contoh. Mari diperhatikan contohnya. Diketahui suatu bentuk aljabar negatif 2A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 ditambah 4B pangkat 2 dikurang 5AB pangkat 3 ditambah 4. Nah, kita tentukan dulu suku dari bentuk aljabar tersebut, sukunya apa saja. Kemudian setelah kita menentukan sukunya, kita bisa menentukan variabel dan koefisiennya. Nah, suku yang pertama, diperhatikan yang di dalam tabel. Suku yang pertama itu negatif 2A pangkat 3 B pangkat 2. Nah, variabelnya itu A pangkat 3 B pangkat 2, kemudian koefisiennya negatif 2. Kemudian suku yang kedua, 3A pangkat 2, variabelnya A pangkat 2, kemudian koefisiennya 3. Yang selanjutnya, 4B pangkat 2, variabelnya B pangkat 2, koefisiennya 4. Suku yang terakhir, negatif, bukan yang terakhir, ternyata ada konstantanya nih, masih negatif 5AB pangkat 3. Nah, variabelnya AB pangkat 3, koefisiennya negatif 5. Nah, suku yang terakhir ternyata di sini konstanta. Oh, ternyata konstanta tidak termasuk ke dalam tabel. Iya, karena konstanta itu kan tidak memiliki variabel dan nilainya akan selalu tetap. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyusun aljabar. Nah, dalam suatu kelas, nama-nama kalian kan diurutkan berdasarkan abjad. Itu mempermudah supaya siapa yang namanya berawalan dari A sudah tersusun, dari B sudah tersusun. Nah, aljabar juga akan kita susun sesuai dengan urutan abjad dan menyusun nilai pangkatnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kalau misalnya ada suatu bentuk aljabar yang mengandung koefisiennya X, Y, dan Z, maka kita urutkan X dulu kan, baru Y, baru Z. Jadi harus berurutan sesuai dengan abjad. Itu untuk menyusun aljabar. Contohnya yang pertama di sini, negatif 2X pangkat 3, Y pangkat 2, ditambah 3X pangkat 2, ditambah 5Y pangkat 5, dikurang 5XY pangkat 2, ditambah 3. Nah, akan kita susun menjadi seperti ini. Negatif 2X pangkat 3, Y pangkat 2, ditambah 3X pangkat 2, dikurang 5XY pangkat 2, ditambah 5Y pangkat 5, ditambah 3. Nah, bisa kita lihat urutan variabelnya sudah sesuai abjad. Kemudian pangkatnya juga sudah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian yang kedua, 5A pangkat 3 dikurang 8A pangkat 4 ditambah 4C pangkat 2 dikurang 7B pangkat 2 dikurang 15A pangkat 3 ditambah 8B. Kita susun. Di sini variabelnya ada A, B, dan C. Berarti harus kita susun sesuai dengan urutan abjad. Yang A dulu, kemudian yang B, baru yang C. Nah, disusun menjadi seperti ini. Negatif 8A pangkat 4 ditambah 5A pangkat 3 dikurang 15A pangkat 3 dikurang 7B pangkat 2 ditambah 8B ditambah 4C pangkat 2. Nah, di sini sudah berurutan, pangkatnya sudah kita urutkan dan koefisiennya juga sudah sesuai dengan urutan abjad. Nah, selanjutnya kita akan belajar operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, ternyata operasi hitung itu tidak hanya kita temukan di pecahan atau di bilangan bulat, di bilangan cacat, di aljabar juga ada operasi hitung. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, kita dapat menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis dengan menggunakan sifat distributif. Sifat distributif itu yang seperti apa sih? Nah, ini sifat distributif. AC ditambah BC sama dengan A ditambah B di dalam kurung dikali C. Kemudian untuk pengurangannya, AC dikurang BC sama dengan A dikurang B di dalam kurung dikali C. Nah, ini harus diperhatikan. Penjumlahan dan pengurangan aljabar itu hanya dapat dilakukan pada dua suku aljabar yang sejenis. Jadi, jika tidak sejenis itu tidak bisa kita kurangkan ataupun kita tambahkan. Yang sejenis itu apa? Tadi sudah kita bahas, variabel dan pangkatnya itu harus sama. Nah, di sini contohnya yang pertama, A ditambah A. Itu variabelnya sudah sama, kemudian koefisiennya sudah sama.
tinggal kita jumlahkan saja. Untuk variabelnya tidak kita jumlahkan, yang kita jumlahkan hanya koefisiennya saja ya. A ditambah A ini artinya 1A ditambah 1A hasilnya 2A. Kemudian contoh yang kedua, 3A ditambah 2A, ini sama dengan yang nomor 1 tadi, variabelnya sama yaitu A, kemudian pangkatnya juga sama yaitu pangkat 1. 3A ditambah 2A sama dengan 5A. Untuk variabelnya tidak dijumlahkan juga, hanya koefisiennya. Kemudian yang ketiga ini pengurangan, 3B dikurang 2B. Di sini variabelnya sudah sama yaitu B, kemudian pangkatnya juga sudah sama yaitu pangkat 1. Langsung saja kita kurangkan, 3B dikurang 2B hasilnya B atau 1B. Kemudian yang keempat, C dikurang C. Di sini variabelnya sudah sama, C, kemudian pangkatnya juga sudah sama. Di sini C itu artinya 1C. Jadi 1C dikurang 1C hasilnya adalah 0. Kemudian untuk soal yang kelima, ini ada 2 variabel yaitu P dan Q. Nah, tadi kan syarat penjumlahan dan pengurangan itu hanya dapat dilakukan pada 2 suku aljabar yang sejenis. Ternyata yang nomor 5 ini tidak sejenis. Nah, berarti soal nomor 5 ini tidak bisa kita jumlahkan atau tidak bisa kita kurangkan. Jadi hasilnya tetap saja 3Q ditambah 2P. Atau bisa kita urutkan supaya hurufnya sesuai dengan abjad menjadi 2P ditambah 3Q. Kemudian soal yang keenam, di sini juga ada 2 variabel, ada A dan B. Tetapi di sini yang bervariabel A itu ada 2 suku, kemudian yang bervariabel B itu ada 2 suku. Jadi ada yang bisa kita selesaikan dulu, tetapi harus kita urutkan dulu atau kita sesuaikan dulu sesuai dengan susunan yang telah kita pelajari tadi. Jadi bentuknya huruf A dulu baru huruf B sesuai dengan abjad untuk variabelnya. Di sini jadi yang A sudah berkumpul dengan yang A, yang B juga sudah berkumpul dengan yang B. 5A ditambah 4A ditambah 4B ditambah B. Kita operasikan yang A dulu. 5A ditambah 4A itu hasilnya 9A. Kemudian yang 4B ditambah B hasilnya 5B. Untuk soal yang ketujuh, di sini juga ada 2 variabel, ada 1 variabel tetapi pangkatnya berbeda. Yang pertama itu 9X pangkat 2, variabelnya X, pangkatnya pangkat 2, kemudian suku yang kedua 2X, variabelnya sudah sama tetapi pangkatnya berbeda. Nah, ini tidak bisa kita gunakan juga dalam menjumlahkan atau mengurangkan karena pangkatnya tidak sama. Tadi kan syaratnya variabel dan pangkat harus sama. Nah, di sini berarti jawabannya tetap 9X pangkat 2 ditambah 2X. Kemudian soal yang ke-8, 12X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, kita susun dulu sesuai dengan urutan abjad dan pangkatnya. Jadi yang 12X pangkat 2 kita susun, kita kelompokkan dulu. Kemudian yang variabelnya X dan pangkatnya 1 kita kelompokkan juga. Jadi disusun seperti ini, 12X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 2X. Maka kita operasikan. 12X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 hasilnya 15X pangkat 2. Kemudian negatif 4X dikurang 2X hasilnya negatif 6X. Nah, kita lanjutkan. Nah, selain menggunakan cara yang tadi itu kita menyusun bentuk-bentuk aljabar sesuai dengan urutan abjad. Kita juga bisa menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis pada aljabar dengan mengerjakan ke bawah. Caranya itu dengan mengatur suku-suku sejenis terletak dalam kolom yang sama. Jadi diperhatikan contohnya, ada suatu bentuk aljabar negatif 36XY ditambah 12XY. Kita akan selesaikan operasi ini, operasi bentuk aljabar ini menggunakan cara pengerjaan ke bawah. Nah, hal yang harus kita lakukan, kita harus menyusun ke bawah suku-suku yang sejenis berserta tanda operasinya. Jadi negatif 36XY, di bawahnya itu tandanya harus sejajar dengan tanda. Koefisien harus sejajar dengan koefisien. Variabel juga harus sejajar dengan variabel. Setelah kalian susun baru bisa dioperasikan. Negatif 36XY ditambah positif 12XY hasilnya adalah 24XY. Kemudian contoh yang kedua, dengan menyusun ke bawah, jumlahkanlah 2X ditambah 5Y dikurang 3Z
dengan negatif 4X ditambah 2Y ditambah 4Z. Nah, di sini kita susun dulu. Di bawahnya koefisien harus koefisien, kemudian di bawahnya variabel juga harus variabel. Nah, setelah kita susun bentuk aljabarnya, kita bisa mengoperasikannya. 2X ditambah negatif 4X hasilnya negatif 2X, kemudian 5Y ditambah 2Y hasilnya 7Y, negatif 3Z ditambah 4Z hasilnya Z. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya, kurangkanlah 6X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah 8Y pangkat 2 dengan 4X pangkat 2 dikurang 11XY ditambah 11XY. Nah, di sini kita harus memahami soal juga, kurangkanlah. Jadi kita harus tahu mana yang dikurangkan, mana yang menjadi si pengurang. Nah, setelah kita pahami baru kita bisa menyusunnya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti hasilnya salah. Jadi hal yang perlu kita lakukan, menyusun ke bawah suku-suku yang sejenis beserta tanda operasinya. Nah, tadi kurangkanlah 6X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah 8Y pangkat 2 dengan 4X pangkat 2 dikurang 11XY ditambah 11XY. Nah, langsung saja kita susun. Kemudian sudah bisa kita operasikan dengan operasi pengurangan. Jadi hasilnya adalah 2X pangkat 2 ditambah 9XY dikurang 3Y pangkat 2. Nah, untuk soal yang keempat, di sini kalian harus memperhatikan soalnya juga harus dipahami. 6X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah 8Y pangkat 2. Kurangnya dari 4X pangkat 2 dikurang 11X ditambah 11Y pangkat 2. Berapakah hasilnya? Nah, soal ini tuh artinya apa? Jadi harus kita pahami. Nah, soal ini tuh berarti 4X kuadrat atau 4X pangkat 2 dikurang 11XY ditambah 11Y pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2 dikurang 2XY ditambah 8Y pangkat 2. Sudah kita susun. Variabel di bawahnya variabel, kemudian koefisien di bawahnya koefisien, tanda di bawahnya tanda. Sudah tersusun, maka sudah dapat kita operasikan dengan operasi pengurangan sesuai dengan soal. Maka didapatkan hasilnya negatif 2X pangkat 2 dikurang 9XY ditambah 3Y pangkat 2. Kemudian kita lanjut. Nah, ternyata di bentuk aljabar juga ada tanda kurung. Jadi tidak hanya di dalam bilangan bulat yang tanda kurungnya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Di aljabar juga sama. Ada contohnya, yang pertama 9X ditambah negatif 4X. Nah, tanda kurung di sini artinya apa sih? Pada penjumlahan bentuk aljabar tersebut, negatif 4X merupakan bentuk aljabar yang berada di dalam kurung. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menghilangkan tanda kurung terlebih dahulu dengan cara mengalihkan tanda operasi. Di sini saya beri tanda garis bawah tanda operasi yang letaknya berdekatan dengan bentuk aljabar yang terletak di dalam kurung. Nah, bisa lihat di slide-nya 9X ditambah negatif 4X. Di sini negatif 4X-nya berada di dalam kurung. Kemudian di luar tanda kurung itu kan ada tanda penjumlahan, jadi ada dua tanda yang berdekatan, plus dan minus. Nah, itu harus kita kalikan dulu supaya tanda kurungnya bisa hilang. Positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka sudah bisa kita selesaikan karena tanda kurungnya sudah kita selesaikan. 9X dikurang 4X tinggal operasikan saja karena variabelnya sudah sama, pangkatnya juga sudah sama, maka hasilnya adalah 5X. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 5 dikali X ditambah Y, X ditambah Y-nya ini ada di dalam kurung. Ditambah 9X ditambah Y, X tambah Y-nya juga ada di dalam kurung. Nah, pada penjumlahan bentuk aljabar tersebut, kita perlu mengalihkan bilangan yang terletak di luar tanda kurung dengan variabel yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu, supaya tanda kurungnya hilang. Setelah itu kita bisa mengoperasikannya. Nah, diperhatikan. Untuk yang 5 yang berada di dalam kurung itu kita kalikan dulu ke dalam variabel-variabel yang berada di dalam kurung. 5 dikali X, 5X. 5 dikali Y, 5Y. Kemudian ditambah 9 dikali X, 9X. 9 dikali Y, 9Y.
Nah, sudah kita kalikan dengan yang di dalam kurung, kemudian kita urutkan. Jadi supaya sesuai dengan abjad, yang X dulu baru Y dulu supaya bisa kita operasikan. 5X ditambah 9X ditambah 5Y ditambah 9Y. 5X ditambah 9X hasilnya 14X, kemudian 5Y ditambah 9Y hasilnya 14Y. Nah, selanjutnya, ternyata materinya sudah selesai sampai di sini. Di sini saya punya hadiah buat kalian, sahabat kreatif yang ada di rumah. Di sini ada berapa soal? Ada 3 soal. Soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk soal nomor 1 di sini kalian tinggal menentukan variabelnya apa, koefisiennya apa, dan konstantanya apa dari bentuk aljabar soal nomor 1. Kemudian soal yang kedua, sederhanakanlah. Nah, di sini ada suatu bentuk aljabar, kemudian kalian harus urutkan dulu supaya variabelnya sesuai dengan abjad. Jadi antara P, Q, dan R mana yang dulu di dalam abjad? Tidak mungkin R dulu, baru ke P, baru ke Q, jadi harus diurutkan. Setelah diurutkan, kalian sudah bisa mengoperasikan bentuk aljabar tersebut dan kalian sudah menentukan bentuk sederhananya. Kemudian yang ketiga, tentukan hasil dari. Nah, ini dari A, B, C, dan D. Di sini kalian belajar untuk mengoperasikan bentuk aljabar menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jangan lupa tadi Ibu bilang ketika kalian melihat soal seperti ini harus dipahami dulu soalnya supaya hasil yang kalian telah hitung itu tidak salah. Jadi harus paham dulu, kemudian kalau misalnya disuruhnya cara menghitung ke bawah, disusun yang sejenis supaya kalian bisa menyelesaikan soalnya dengan baik. Nah, sepertinya sudah selesai materi kita hari ini. Saya berharap kalian bisa mengerjakan bentuk aljabar soal-soalnya dengan baik. Dan jangan lupa untuk dikerjakan, tetap berlatih. Karena kalau soal matematika itu tidak dilatih tidak akan bisa. Karena kayak pepatah dikatakan ala bisa karena biasa. Jadi tetap semangat, tetap belajar, meskipun kondisi sekarang tidak memungkinkan kita pergi ke sekolah, tetapi banyak media-media yang menyediakan fasilitas untuk belajar. Bisa jadi dari internet, bisa dari radio, bisa dari YouTube, masih banyak lagi. Jadi jangan alasan karena kan tidak pergi ke sekolah jadi tidak belajar. Saya berharap kita semua tetap semangat dan tetap sehat. Baik, terima kasih Ibu Siska, dan mungkin bisa ditampilkan kembali contoh soal yang memang bisa dikerjakan sama sahabat kreatif yang ada di rumah ya. Dan tadi sudah ada 5 soal dan sahabat kreatif juga bisa coba mengerjakan ya. Yang pertama, tentukan variabel koefisien dan juga konstanta dari bentuk aljabar berikut. Di situ sudah ada angka-angkanya, dan untuk berlatih di rumah nggak ada salahnya dicatat ya. Oke, itu yang pertama adalah negatif 2x ditambah 8, negatif seperempat x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 ya. Benar ya Ibu ya? Ya. Oke, itu yang kedua juga sederhanakanlah 4R minus 2P ditambah 5Q ditambah 6R dikurangi 7P tambah 8Q. Ini banyak banget nih. Terus yang ketiga, tentukan hasil dari A 2X tambah 7Y pangkat 2, B penjumlahan A2 tambah 8A dan min 4A2 A kuadrat maksudnya, seperti itu ya Bu? Ya, A pangkat 2 atau A kuadrat. Oke, dikurangi 6A. Terus dan yang C itu min 11X ditambah 7Y dikurangi 10Z dikurangi X min 7Y tambah 4Z. Dan yang terakhir adalah dengan cara menghitung ke bawah, 3X kurangi 5Y tambah Z dikurangi X tambah 3Y ditambah 2Z. Itu dia ya. Ini bisa untuk bahan pelajaran di rumah, dan mungkin nanti Ibu Siska juga bakal kasih bocoran ya. Dan untuk membahas soal-soal tadi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap stay tune sahabat kreatif.
Nama saya Tizi, saya kelas 4. Saya pernah memenangkan lomba busana, lomba menari, lomba matematika. Cita-cita saya menjadi ustazah atau guru ngaji. Nama saya Fatan, hobi saya membaca buku. Cita-cita saya menjadi polisi, menangkap pencuri. Nama saya Larissa Akwina, hobi saya mewarnai. Cita-cita saya jadi dokter. Nama saya Vinotisno Gemilang, hobi saya olahraga. Cita-cita saya jadi presiden. Nama saya Najwa Nafisa, hobi saya menulis. Cita-cita jadi dokter. Sekecil apapun kebaikan, prestasi, dan cita-cita yang pernah dilakukan anak, maka berilah ia pujian. Karena pujian itu akan membuatnya berbesar hati dan bersemangat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Selalu ada makna dan pelajaran di balik setiap cerita sukses. Di setiap keberhasilan meraih mimpi, pasti ada hal-hal penting yang terlibat. Kombinasi antara kerja keras dan motivasi kuat biasanya akan mempermudah anak untuk meraih impian besar yang mereka inginkan. Kita harus ingat bahwa satu orang yang gigih dapat membuat perbedaan yang signifikan dan bahwa sekelompok kecil orang yang gigih dapat mengubah arah sejarah. Apakah kita sudah memberikan kesempatan pada anak kita untuk bereksplorasi? Apakah kita sudah mendukung anak untuk menjadi dirinya sendiri? Dan apakah kita sudah mendukung impian anak-anak kita? Ayo, mulai hari ini dukung selalu setiap impian anak-anak kita. Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya. Oh iya, terus kamu gambar apa tadi? Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya. Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah? Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku. Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 97,5 RRI Pro 2 FM Cirebon. Suara kreativitas. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat lawan virus corona. Bersama RRI janganlah panik, kita lawan berita yang menyesatkan. Ditemani lagu dan berita aduan, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go. RRI temani semua dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan di tengah pandemi dunia. Terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta. Doa kami untuk kalian semua. Tetap ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha. Jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak. Di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah di rumah. Temani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren RRI Play Go. Dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar dengan satu sentuhan di RRI Play Go.
97,5 RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2Cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Ya, masih di belajar di RRI, tentunya untuk mata pelajaran matematika dengan materi aljabar kelas 7 bersama Ibu Siska, dan tadi sudah dicatat mungkin ya beberapa soal, dan kita akan langsung membahasnya bersama Ibu Siska. Berharap untuk sahabat kreatif yang ada di rumah sudah punya jawaban dan mencocokkannya. Kalau misalnya ternyata masih bingung, nanti bisa dijelasin juga sama Ibu Siska. Silakan Ibu. Nah, sahabat kreatif, kita akan membahas soal-soal yang sudah saya berikan tadi. Untuk yang pertama, diperhatikan, kita akan menentukan koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar ini. Negatif 2x ditambah 8 dikurang 1/4 x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3. Nah, koefisien tadi bilangan yang ada di depan variabel. Nah, kita lihat. Di sini dalam suku aljabar ini yang memiliki variabel adalah ini dengan variabelnya x, kemudian ini variabelnya x juga, ini juga sama variabelnya x. Nah, kita tentukan koefisiennya, bilangan yang berada di depan variabel beserta tanda operasinya. Yang pertama, koefisiennya adalah negatif 2. Kemudian negatif 1/4, kemudian 2 atau positif 2. Kita tuliskan 2. Nah, sekarang variabel huruf yang nilainya belum diketahui yang berada di sebelah kanannya variabel. Di sini kita lihat sebelah kanannya koefisien, maksudnya di sini negatif 2x. Variabelnya itu x, koefisiennya tadi negatif 2 sudah kita tentukan. Kita menentukan variabelnya sekarang. Jadi variabelnya di sini hanya ada x, tetapi pangkatnya berbeda. Nah, kita tuliskan di sini variabelnya berarti x. Kemudian ini x pangkat 1, ini x pangkat 2, kita tuliskan juga. Nah, di sini variabelnya x pangkat 3. Jadi ada 3 variabel. Satu variabel tetapi pangkatnya berbeda. Kita tuliskan semuanya. Kemudian konstanta, bilangan yang tidak memiliki variabel dan nilainya akan tetap. Di sini ada 8. Ya, betul. 8. Kita tuliskan beserta tanda operasinya. Kalau misalnya tidak ada tanda operasi berarti bernilai positif. Tapi bisa kita tuliskan saja sebagai 8. Karena sudah jelas di sini bernilai positif. Kecuali yang ini, yang negatif 2 kemudian negatif 1/4. Itu tidak mungkin kita tuliskan menjadi 2, menjadi 1/4. Harus diikut sertakan tanda operasinya. Nah, nomor 1 kita sudah menentukan koefisiennya, variabel, dan konstantanya. Kemudian yang nomor 2 kita akan menyederhanakan bentuk aljabar berikut. Kita sederhanakan dengan mengurutkan sesuai abjad terlebih dahulu setiap koefisien yang memiliki variabel. Di sini variabelnya kita perhatikan ada R, kemudian ada P dan ada Q. Nah, kita urutkan dulu sesuai dengan abjad. Yang mana dulu nih, P atau Q atau R yang duluan? Nah, sesuai dengan abjad berarti P dulu. Kita susun mulai dari yang P. Di sini yang P ada 1, 2. Nah, kita susun, kita tuliskan kembali ya. Negatif 2P, kemudian ini negatif 7P juga, berarti negatif juga kita tuliskan berserta tanda operasinya, negatif 7P. Yang P sudah beres. Selanjutnya ke yang Q. Yang Q itu ada ini dan ada yang ini. Nah, kita tuliskan beserta tanda operasinya. Ditambah 5Q ditambah 8Q. Yang Q sudah beres. Sekarang yang terakhir yang R. Yang R itu ada ini dan ada ini. Maka kita tuliskan di sini 4R kan di depannya tidak ada tanda positif atau negatif. Ini berarti 4R bernilai positif. Jadi kita tuliskan 4R. Kemudian yang ini ditambah 6R. Ini ditambah 6R. Nah, setelah kita susun sesuai dengan abjad, sudah bisa kita operasikan.
Karena di sini variabelnya sudah sama dan pangkat variabelnya sudah sama, maka bentuk aljabar ini bisa kita operasikan. Yang pertama, negatif 2P dikurang 7P. Negatif 9P. Setelah itu tanda tambah. 5Q ditambah 8Q. 13Q. Kemudian ini tambah lagi 4R ditambah 6R. 10R. Maka bentuk sederhana dari 4R dikurang 2P ditambah 5Q ditambah 6R dikurang 7P ditambah 8Q adalah negatif 9P ditambah 13Q ditambah 10R. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, di sini kita akan menghitung. Yang pertama itu ada bentuk aljabar 2X ditambah 7Y. Kita perhatikan di sini variabelnya berbeda. Ini sukunya bervariabel X, kemudian ini sukunya bervariabel Y pangkat 2. Nah, karena tadi penjumlahan atau pengurangan itu hanya bisa kita lakukan ketika sukunya sejenis. Suku sejenis itu variabel dan pangkatnya sama. Ternyata ini berbeda. Nah, berarti ini hasilnya akan tetap seperti ini. 2X ditambah 7Y pangkat 2. Tidak bisa kita operasikan karena variabel dan pangkatnya berbeda. Kemudian yang B, A pangkat 2 ditambah 8A ditambah negatif 4A ditambah 6A. Nah, ini kita susun dulu seperti contoh yang kedua tadi, baru kita selesaikan operasinya. Di sini pangkatnya berbeda, ada yang A pangkat 2 dan A pangkat 1. Untuk variabelnya sudah sama ya, A semua. Nah, kita urutkan dulu dari pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil berarti 8A dan 6A, ini pangkatnya pangkat 1 variabelnya. Kita urutkan 8A, kemudian dikurang 4A, kemudian, sebelumnya di sini ternyata ada tanda kurung. Nah, tadi ketika ada tanda yang berdekatan dengan tanda yang di dalam kurung itu harus diselesaikan dahulu. Jadi ini negatif dikali positif, berarti ini nanti menjadi positif, kemudian menjadi negatif maksudnya, kemudian positif dikali positif ini tetap. Nah, langsung saja kita selesaikan. Yang pangkat 1 variabel A-nya sudah, kemudian sekarang yang pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Selanjutnya yang mohon maaf ada kesalahan, tadi ini 4A-nya kan pangkat 2, berarti bukan sejenis. Kita ulang. Nah, yang A pangkat 1 dulu ya, pangkat terkecil. A di sini positif 8A atau 8A saja bisa. Kemudian ditambah 6A. Kemudian sekarang yang pangkat variabelnya 2. Ditambah A pangkat 2. Kemudian dikurang, karena ini kan positif dikali negatif, negatif. Maka di sini dikurang 4A pangkat 2. Nah, ini sudah berurutan yang variabelnya dengan suku terkecil sampai ke terbesar. Maka sudah bisa kita operasikan. 8A ditambah 6A. 8 tambah 6, 14. Di sini 14A. Kemudian A pangkat 2 dikurang 4A pangkat 2, berarti di sini dikurang 3A pangkat 2. Maka hasil penjumlahannya adalah 14A dikurang 3A pangkat 2. Kemudian contoh yang C, negatif 11X ditambah 7Y dikurang 10Z akan kita kurangkan dengan X dikurang 7Y ditambah 4Z. Nah, terserah di sini mau memakai cara menyusun atau mengerjakan ke bawah juga tidak apa-apa. Di sini kita kerjakan dengan menyusun ke bawah. Untuk yang C, di sini saja. Negatif 11X ditambah 7Y dikurang 10Z. Nah, kita susun. Kita akan menyusun bentuk aljabar ini berurutan. Jadi, koefisien di bawahnya harus koefisien, variabel di bawahnya juga harus variabel. Di sini X dikurang 7Y ditambah 4Z. Ini tadi pengurangan. Jadi di sini kurang.
Langsung saja kita operasikan karena ini sudah sejajar kolomnya. Ini X, ini Y, ini Z. Negatif 11X dikurang X. Hasilnya negatif 11X dikurang X itu negatif 12X. Nah, kemudian 7Y dikurang negatif 7Y. 7Y dikurang negatif 7Y berapa hasilnya? Menjadi 14, karena kurang-kurang. Berarti tandanya jadi positif, 14Y. Kemudian negatif 10Z dikurang 4Z. Menjadi negatif 6Z. Nah, maka hasil pengurangannya adalah negatif 12X ditambah 14Y dikurang 6Z. Nah, untuk contoh yang D ini mengerjakan ke bawah, ini sudah saya susun, tinggal kita operasikan saja. 3X dikurang X menjadi 2X. Kemudian negatif 5Y dikurang 3Y. Ini negatif 5Y dikurang 3Y berapa? Negatif 5Y dikurang 3Y itu hasilnya negatif 8Y. Kemudian karena ini negatif dengan positif kan negatif, jadi negatif 5 dikurang 3Y. Kemudian Z dikurang 2Z. Z dikurang 2Z hasilnya berapa? Ada yang tahu? Nah, di sini tandanya positif dan negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Nah, Z dikurang 2Z, maka hasilnya negatif Z. Nah, maka hasil dari bagian D ini adalah 2X dikurang 8Y dikurang Z. Nah, itu dia untuk pembahasan soal-soal tentang aljabar, bentuk aljabar, menyederhanakan aljabar, kemudian operasi dalam aljabar. Oke, bagaimana dengan sahabat kreatif? Apakah hasilnya memuaskan setelah tadi juga nggak sempat dijawab, atau masih banyak yang salah atau ngerasa keliru? Oh iya, itu dia ya, mungkin ya sering-sering berlatih, sering-sering mengerjakan soal aljabar, mungkin lama-lama akan mengerti ya Ibu Siska ya. Oke, untuk kesempatan terakhir ada yang mau disampaikan Ibu Siska untuk kelas 7 mengenai aljabar ataupun yang lainnya, silakan. Terima kasih sahabat kreatif yang sudah menyaksikan tayangan dalam belajar aljabar. Saya berharap kalian tidak menganggap aljabar itu sesuatu yang sulit, karena ada hurufnya itu tidak menjadi patokan bahwa matematika apalagi aljabar itu sulit. Ketika kalian berlatih, mengerjakan soal-soal dengan baik, memperhatikan guru kalian menjelaskan dengan baik, kemudian mencari sumber belajar yang banyak, kalian pasti bisa. Nah, akhir kata saya mengucapkan salam sehat. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Baik, terima kasih Ibu Siska. Sukses selalu untuk Ibu. Dan demikian sahabat kreatif belajar di RRI untuk hari ini, edisi Kamis 24 September 2020. Bersama Ibu Siska sudah kita belajar ya tentang aljabar. Besok masih ada belajar di RRI yang tentunya hadir dari mulai jam 10 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kalau gitu langsung saja Rina pamit. Selamat siang dan bye-bye. RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Twitter @Pro2Cirebon. Telepon 0231 487225. WhatsApp 0811 20 20 937. Berdua RRI. Berdua RRI. Kamu telah mengikuti Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI Pro 2 FM. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan
apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.